Jika sudah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ibu. Silakan Elsi. Doa mulai. Doa selesai. Oke, setelah pembacaan doa tadi, mudah-mudahan lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ibu cek hadirannya terlebih dahulu. Yang pertama Bunga Zulfa Idris, Elsi Fadila Rahmi, Sonia Paramita, Wahyu Nimes Rizal. Bagus. Ada yang tidak terpanggil namanya? Tidak. Berarti hadir semuanya ya. Oke, apakah Anda semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, Bu. Jika sudah siap, silakan diperhatikan di sekitarnya mungkin ada sampah. Sudah? Ada? Tidak. Ya, yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini mohon disimpan terlebih dahulu ya. Kursi dan mejanya, tolong dirapikan. Nah, ya. Oke, Ibu berharap dari minggu ke minggu itu Anda semuanya tetap semangat untuk belajar supaya ilmu yang didapatkan Anda semua itu dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham? Oke, jika sudah paham, ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Materi kita hari ini yaitu tentang konsep dasar Al-Quran dan hadis. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa atau Anda semuanya itu mampu untuk menjelaskan pengertian dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa atau Anda semuanya itu mampu untuk menjelaskan fungsi dan kedudukan dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, siswa dan Anda semuanya itu mampu untuk menjelaskan contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Sampai di sini tentang tujuan pembelajarannya, apakah semua sudah paham? Sudah, Bu. Oke, sudah dicatat tujuan pembelajarannya? Sudah. Oke, selama ini apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran dan hadis? Materi ini adalah materi pertama kita di kelas 7 semester 1. Jadi mungkin Anda semua pernah mendengar di SD atau di manapun itu tentang Al-Quran dan hadis. Apakah ada yang tahu? Ajaran. Bagus. Yang pertama apa tadi? Sumber ajaran Islam. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, sebelum masuk materi pertama, Ibu ada bahan ajar. Silakan diberikan ke belakang. Apakah semuanya sudah mendapat bahan ajar? Sudah, Bu. Jika sudah, kita masuk materi pertama tentang apa tadi? Pengertian dari Al-Quran dan hadis. Kita masuk ke pengertian Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Al-Quran menurut bahasa, siapa yang tahu? Silakan Wahyuni. Menurut bahasa itu qira'a yaqra'u Qur'anan yang artinya membaca. Ya, bagus. Jawaban Wahyuni benar. Al-Quran menurut bahasa yaitu berasal dari kata qira'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan atau membaca. Al-Quran menurut istilah
Jibril secara mutawatir. Ada yang tahu arti mutawatir? Berangsur-angsur, Bu. Nah, bagus, jawaban yang benar ya. Mutawatir itu adalah berangsur-angsur dan membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Sampai di sini tentang pengertian Al-Quran. Apakah Anda semua sudah paham? Paham, Bu. Jika sudah paham, kita masuk ke pengertian hadis. Hadis juga dibagi atas dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Ada kelihatan tulisan Ibu Anda? Ada, Bu. Oke. Hadis menurut bahasa, siapa yang tahu? Tidak? Ada, Bu. Oke. Hadis menurut bahasa berasal dari kata hadasa, yang berarti baru, cerita, peristiwa, atau yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, ada yang tahu hadis itu apa? Oke, jika tidak tahu, hadis menurut istilah itu adalah suatu perkataan, perbuatan, ataupun takrir. Ada yang tahu arti takrir itu apa? Ketetapan. Nah, bagus. Jawaban ini benar ya. Takrir itu adalah ketetapan. Dari siapa? Siapa? Kalau hadis Rasul. Nah, bagus. Jawabannya benar. Berarti hadis menurut istilah yaitu suatu perkataan, perbuatan, serta takrir atau ketetapan dari Rasulullah SAW. Sampai di sini tentang pengertian hadis. Apakah Anda semua sudah paham? Oke, jika Anda semuanya sudah paham, sebelumnya apakah Anda tahu bagaimana bentuk Al-Quran dan hadis itu? Quran udah, Bu. Nah, Quran sudah ya. Oke, nih gambarnya. Gambar apa ini? Al-Quran. Nampak ya? Nampak, Bu. Oke, bagus. Yang kedua, gambar apa ini? Hadis, Bu. Nah, iya, ini yang hadis itu ya. Ini ada beberapa kitab-kitab hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam. Oke. Berarti Anda semua sudah paham dan bisa membedakan mana yang Al-Quran dan mana yang hadis. Oke, jika sudah paham, kita masuk materi yang kedua. Tentang apa tadi? Fungsi dan kehidupan. Fungsi dan kedudukan dari Al-Quran dan hadis. Fungsi dan kedudukan dari Al-Quran itu terbagi menjadi 4. Ada yang bisa menyebutkannya? Bu. Silakan Sonia. Fungsi dan kedudukan dari Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai sumber hukum atau ajaran Islam yang pertama. Yang kedua sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Yang ketiga sebagai pengontrol kitab-kitab terdahulu. Apa saja kitab-kitab yang terdahulu itu? Injil, Taurat, Zabur. Bagus. Beri aplaus buat kita semua ya. Yang terakhir, fungsi dan kedudukan dari Al-Quran itu adalah sebagai informasi serta konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Sampai di sini tentang fungsi dan kedudukan dari Al-Quran. Apakah Anda semua sudah paham? Bagus, jika Anda semua sudah paham. Kita masuk ke fungsi dan kedudukan dari hadis. Fungsi dan kedudukan dari hadis juga terdiri atas 4. Ada yang bisa menyebutkannya? Ada yang bisa? Bu. Silakan Wahyuni. Fungsi dan kedudukan dari hadis itu ada 4. Yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam. Yang kedua setelah Al-Quran. bagus. Yang kedua sebagai perinci ayat Al-Quran yang masih global atau umum. Bagus. Yang ketiga sebagai menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Apakah Anda semua masih semangat? Masih, Bu. Oke, keluarkan suara ya. Yang terakhir, mengokohkan hukum yang belum terdapat, yang sudah terdapat di dalam Al-Quran. Oke, sampai di sini tentang fungsi dan kedudukan dari hadis. Apakah Anda semua sudah paham? Paham, Bu. Bunga ada memperhatikan Ibu tadi? Coba ulangi sekali lagi tentang fungsi dan kedudukan dari hadis. Oke, beri tepuk tangan buat Bunga. Oke, perhatikan lagi Ibu baik-baik ya. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu tentang apa tadi? Contoh dan perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis.
Contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Untuk contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis, contoh itu berarti suatu penerapan pada perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Apakah ada yang tahu contohnya apa saja? Tidak tahu? Contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis yang pertama yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan dari tindakan yang kita lakukan. Yang kedua, ada yang tahu lagi? Banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Mempelajarinya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Bagus, jawaban ini benar ya. Mempelajari Al-Quran dan hadis, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Yang ketiga, contoh perilakunya yaitu menjaga kesucian Quran dan hadis apabila ada orang yang meremehkannya. Yang terakhir, ada yang tahu? Tidak? Yang terakhir yaitu rajin mendatangi majelis ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak. Jika tidak, Ibu ada tambahannya. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita, ada seorang hafiz. Hafiz itu apa, Nanda? Menghafal Al-Quran. Bagus. Nah, itu adanya hafiz itu menunjukkan bukti bahwa orang itu mencintai Al-Quran. Sampai di sini tentang contoh perilaku orang mencintai Al-Quran dan hadis. Apakah Anda semua sudah paham? Oke, sekian materi kita hari ini. Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini ya. Yang pertama, tadi dari pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu terdiri dari pengertian bahasa dan istilah. Ada nampak ya? Ya. Hadis juga pengertiannya menurut bahasa dan istilah. Ada nampak? Ada catat tadi? Ada. Masuk materi kedua tentang fungsi dan kedudukan dari Al-Quran dan hadis. Masing-masingnya ada 4. Bagus. Yang terakhir tentang contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Ada sebagai menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan, rajin mendatangi majelis ilmu, dan adanya hadis. Hafiz itu membuktikan bahwa orang tersebut mencintai Al-Quran dan hadis. Bagus, berarti Anda semua sudah paham ya? Oke, selanjutnya keluarkan kertas selembar. Sudah? Sudah, Bu. Catat soal yang Ibu berikan. Soal nomor 1. Sebutkan pengertian Al-Quran dan hadis menurut bahasa dan istilah. Sudah? Sudah, Bu. Yang kedua, sebutkan fungsi dan kedudukan hadis. Soal nomor 2 sudah? Sudah. Yang ketiga, sebutkan contoh perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Silakan kerjakan dalam waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, Anda semuanya, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, jika sudah selesai silakan dikumpulkan ke depan ya. Oke, Anda semuanya, Ibu sudah mengoreksi hasilnya, dan hasil yang tertinggi itu mendapatkan nilai 100 dan yang kedua itu 85. Ibu anggap materi kita hari ini tuntas ya. Untuk materi minggu depan kita akan mempelajari tentang isi kandungan dari surah Al-Fatihah, An-Nas, serta Al-Ikhlas. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum